Hey rekan-rekan akademia, Usep Sebut kembali dengan video baru. Saat ini ada data baru ya yang baru saya sebar. Bukan saya sih yang menyebarkan, tapi saya menggunakan pihak ketiga. Seperti biasa saya menggunakan projects.co.id ya. Alright. Nah ini, ups, ups, ups. Kok datanya jadi hilang begitu? Oke. Ada yang barusan saya buka ini, saya tentang konsumen ini ya, vaksin booster. Ada 259 responden. Jawabannya seperti ini, rata-rata responden sudah 2 kali. Jadi yang saya cari itu mereka yang sudah, oh ada satu responden, ya dari total 259, ini akan saya buang satu. Terus kemudian ini kira-kira jawabannya ya. Open in Excel. Dari sini akan saya udah buka, enable, klik. Oke, nah ini kita punya dua pilihan. Karena ini nanti akan dimasukkan ke SPSS ya. Pilihan pertama adalah kita ini apa namanya coding di dalam Excel atau nanti setelah SPSS. Yang akan saya lakukan adalah mengcoding di dalam SPSS. Codingnya yang paling penting adalah ini dulu nih ya, yang jawaban-jawaban sedikit tidak setuju dan seterusnya. Ini saya dikit, saya dikit typo. Oke, kita mulai dari sini dulu. Control F, nah replace. Sedikit tidak setuju, saya bikin sedikit. Saya kan biasanya menggunakan 6 poin ya. 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, sedikit tidak setuju itu nomor 3. Ya, jadi saya kasih nomor 3 lalu replace all. Oke, ada 941. Udah. Nah, adapun yang ini tidak bisa replace. Kenapa? Karena sae dikit tadi. Jadi ini akan saya find all lagi. Oh, atau replace all. Ya, ada 45. Cari ya, ketika kita mau coding, cari yang katanya paling banyak dulu. Tadi sedikit tidak setuju itu ada 3 kata. Yang sekarang ada sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju tuh nomor 1. Oke, replace all. Terus kemudian apakah ada 3 kata lagi? Ya, ada itu ya, ada 2 tadi yang harus di ini, dan berikutnya adalah bisa sangat setuju dulu. Sangat setuju itu 6. Replace all. Kemudian sedikit setuju. Copy. Oops. Copy. Sedikit setuju itu nomor 4. Tidak setuju nomor 2. Nah, baru terakhir adalah setuju. Setuju itu nomor 5. Sudah lengkap semua, alhamdulillah. Kemudian Ctrl S. Setelah Ctrl S, ini artinya data sudah tersimpan. Saya klik di pojok sini, lalu ini pastikan wrap ya. Jadi tidak boleh, kan kalau tidak wrap tuh kayak gini. Jadi kalimat tuh panjang ya, nggak kepotong-kepotong. Dan itu ternyata tidak bisa digunakan. Jadi ini kemudian save lagi.
Ingat judulnya ini 0122 survei calon konsumen vaksin booster. Lalu saya akan buka SPSS. Ini jika tampilan Microsoft saya atau SPSS saya berbeda dengan Anda punya, dengan kalian punya, itu bisa jadi karena versinya aja ya. SPS-nya udah kebuka. Oh, yang ini. Oke, lalu saya pergi ke file, ke export. Oh, sebentar. File, import data, Excel ya. Lalu saya mencari file yang tadi 0122. Ya, maksudnya Januari 22 ini. Sudah open. Oke, lagi berproses. Lalu dibikin oke saja. Nah, ups, udah masuk ke sini. Save as. Saya untuk sementara saya taruh di download dulu. 0122 booster. Ya. Lalu save. Nah, berikutnya rekan-rekan akademia, kalau Anda belum terbiasa dengan SPSS, SPSS itu ada data view, ada variable view. Data view, variable view. Nah, ini yang barusan, ini kan tadi Anda masih ingat ya, ini nih hasil coding setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Ini tidak akan, kita akan memunculkan setuju, tidak setujunya itu di sini. Kita mulai dari ini tadi, in. Ya, in. Ya. Datanya ini nanti harus berupa numerik, jangan string. Di sini ada non, value ya, value ini kita, oke, kita tambah nomor 1. Oke, sekali lagi tadi saya sampaikan, value 1 itu apa? Sangat tidak setuju. Oke. Kemudian ini tampilannya beda dengan SPSS ini, yang sebelumnya ya, yang mungkin Anda pegang saat ini. Ini tidak setuju. Tambah lagi nomor 3 apa? Sedikit tidak setuju. 4, dia nggak, tabnya itu nggak jalan, jadi harus manual. Sedikit setuju. 5, setuju. 6, sangat setuju. Oke ya. Kalau udah di copy, lalu tekan shift, panahnya ditekan sampai bawah. Ctrl V. Nah, ini ada masalah. 1, 2, 3, 4. Sebentar, kita cek di sini nomor 27. Ini ada tanda ini. Tanda add ini ada kemungkinan dia itu menggunakan titik ya. Jadi di kuesionernya ini ada kesalahan yang saya buat. Misalnya kita cek di sini. Terakhir tuh ini. Oh, ini kan nomor 1 vaksin booster ya. Mestinya saya itu kasih, jadi jangan angka dulu. Jadi kayak misalkan ini ada hash ya. Ada hash 1 atau mungkin H aja ya. Apakah di atas ada H? Ya, jadi saya pakai H dulu. Jadi ada kode variabel, jadi nggak langsung angka 1. Jadi we have a problem here. Caranya kita perbaiki bisa di sini. H1. Ini sisanya kita buang aja.
H2, H3, H4, H5, H14 ya. Oke, lengkap. Nah, yang ini IN1, IN2. Bikin kodenya jangan panjang-panjang. LO1, LO2, LO3, LO4, Z1. Oke, ini PR1, PR2, PR3, PR4, PJ1, PJ2, PJ3. Udah selesai. Nah, ini saya kasih tanda lagi. Ada H di situ. Karena tadi oke. Ini usia. Alright. Ini kita tarik ke sini. Udah ya. Nah, sekarang jenis, wah ini ada saya ada satu pertanyaan yang saya nggak, kayaknya ketindih atau kelupaan. Ini jenis kelamin nggak ada. Jenis kelamin tidak ada. Wah, lupa ya. Oke, anyway, ini ada 3 ini. Ini menggunakan sangat mungkin, tidak mungkin, dan seterusnya. Ini beda ya. Nomor 1 ini beda. Bukan sangat tidak setuju. Jadi saya akan ada rubah. Ini sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi dia bukan setuju tidak setuju, tapi menggunakan kata possibility, kata mungkin ya, kata ini sangat mungkin. Tadi saya bilang saya tidak menggunakan ini ya, jenis kelamin. Ini lupa banget, jadi saya nggak terkontrol. Ini mestinya adalah sangat, sebentar, ini saya save dulu. Mestinya harus ada jenis kelamin. Biasanya itu kalau kita kirim artikel ke jurnal-jurnal top gitu, identitas ini akan ditanyakan. Nah, ini nanti saya coba pikirkan caranya. Biasanya palingan di bagian terakhir itu, di kesimpulan, di situ saya akan bikin 1-2 kalimat bentuk keterbatasan penelitian bahwa jenis kelamin terhapus dari kuesioner gitu, sehingga tidak bisa. Ini string ini harus diganti ke numerik. Copy, paste. Ya. Nah, dengan cara ini kita bisa, dilihat nih kesalahan yang saya buat. Ctrl Z. Ya, hati-hati.
sedikit mungkin, tidak mungkin, ini harus ini dulu, harus di Ctrl F, sebentar, Ctrl F, nah di refresh dulu. Sedikit tidak mungkin itu 3 ya. Nah, ini loh. Lalu yang panjang lagi. Sangat mungkin 6. Replace all. Sedikit mungkin tuh 4. Kemudian sangat tidak mungkin 1. Tidak mungkin tuh 2. Sudah, tinggal terakhir mungkin ya. Mungkin itu 5. Oke, nah sekarang kita udah kan ya. Oh, ini kok kenapa belum gerak? Bentar, ini 1. Ini tutup dulu. Labelnya masalah ya. Bentar. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah. It happens ya. Ini sama ya. Ini juga sama. Kita nah, di sini another problem. Ini coba kita sort ascending. Ya, ini nomor 3 itu apa sih? Nomor 3 itu ini. Sedikit tidak setuju. Oh, oke. Sebentar. Ini saya pergi ke sini dulu. Yang ini kita pastikan numerik ya. Copy. Pastikan ini nggak hilang. Tuh kan kodenya tetap ada ya. Yang ini kenapa belum berubah? Karena mestinya diganti dulu. Bentar. Ini 1. Sangat tidak setuju ya.
belum berubah juga. Copy, paste. Tidak berubah juga. But mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya. Oke, jadi kurang lebih rekan-rekan akademia seperti itu cara coding. Ini Anda harus langkah berikutnya sih memang ini. Jadi kayak kita bikin begini lagi nih. Kan nomor 1 misalkan sangat tidak setuju ya. Sangat tidak setuju tuh nomor 1. Jadi ini kita replace. Oh, kebalik. Kebalik. 1 itu sangat tidak setuju. Jadi kita replace. Oh, oke, sebentar. Ini kan kita begini nih ya. 1 itu kan sangat tidak setuju. Jadi ini kita paste. Nah, ini biasanya harusnya keluar nih. Tapi ini udah numerik semua sih, udah alhamdulillah ya, udah oke. Kecuali ini string, karena string itu bukan Likert. Apakah Anda pernah, kalau pernah aja ini cukup value-nya 1, ya, 2, tidak. Oke ya, jadi copy, paste, begitu. Yang ini tentu saja ini juga kayak misalkan status pernikahan, kodenya apa sih? Kita harus lihat di kuesioner. Nomor 1 di tempat saya ya, 1 itu belum menikah, tambah 2 menikah. Yang ketiga berpisah, bercerai. Yang keempat pasangan meninggal. Jadi saya menggunakan ini internasional ya. Di kita kan duda janda itu buat mereka pokoknya nggak punya, yang orang yang udah menikah terus kemudian jadi sendiri itu disebut duda. Nah kalau di luar itu diperjelas ini berpisah, bercerai atau meninggal. Oke, sudah, sebagian sudah ya. Jadi kurang lebih seperti itu rekan-rekan akademia. Mudah-mudahan ini membantu Anda bagaimana mengcoding ya. Jadi yang coding yang benar tuh yang kayak gini, yang ininya muncul. Nah, ini saya sedang kurang. Oh, ini sangat mungkin ini. Oh, oke, saya belum. Ini kan sangat mungkin ini berbeda nih, copy. Nah, ini saya paste. Kenapa? Karena sangat mungkin tidak mungkin. Tuh kan. Baru yang ini sangat tidak sudah setuju untuk yang berikutnya. Copy. Paste. Wah, ini salah semua nih. Oke, Ctrl Z. Oke. So, begitu kira-kira. Nah, ini untuk 6 ini kita bisa pilih sangat setuju. Begitu. Cuman ini mestinya muncul nih, sangat setujunya. Oh, sebentar. Di sini ada masalah saya. Sangat tidak setuju. Udah bener ini. Oke. Anyway, jadi kita tinggal begini aja nih. Ya, satu persatu kita pastiin iniannya sudah benar. Makanya saya menggunakan ascending, descending. Jadi kalau 6 itu sangat setuju, maka ininya di copy ke 6 semuanya. Wah, jawabannya kebanyakan.
Nah, ini mestinya muncul nih. Ini saya akan otak-atik dulu mengapa tidak muncul. Mestinya muncul nih setuju tidak setujunya sampai sini ya. Oh, oke, bisa jadi karena ini LO. Oh, mestinya scale. Ya, mestinya ininya scale. Kita cek dulu. Pun sama. Yang pasti ininya scale. Oke, begitu ya rekan-rekan akademia. Semoga membantu Anda. Kalau video ini kurang memuaskan, Anda cek video saya yang lain. Bagaimana coding data ke SPSS ya. Sampai ketemu lagi.